Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin dapat menambah wawasan kita semua. Kalimantan atau juga disebut Borneo pada zaman kolonial, adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai, karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Pada zaman dahulu, Borneo yang berasal dari nama Kesultanan Brunei adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Dalam arti luas, Kalimantan meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan tidak hanya milik satu negara saja, pada faktanya Pulau Kalimantan terbagi menjadi 3 wilayah negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Ibu kota Indonesia yakni kota Jakarta. Di Pulau Kalimantan, wilayah negara Indonesia terbagi menjadi 5 provinsi. Kelima provinsi tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang beribu kota di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Timur yang beribu kota di kota Samarinda, dan yang terakhir sekaligus provinsi termuda di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di kota Tanjung Selor. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai sekitar 31.950.000 jiwa pada tahun 2019. Secara wilayah Malaysia terbagi ke dalam 2 geografis yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat yang terletak di daratan Asia dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, terdapat 2 negara bagian Malaysia yaitu negara bagian Sarawak yang beribu kota di kota Kuching, dan negara bagian Sabah yang beribu kota di kota Kinabalu, serta terdapat pula wilayah Persekutuan Labuan. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei, adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayah Brunei dibagi menjadi 4 daerah yaitu Belait, Tutong, Brunei Muara, dan Temburong. Luas wilayah. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas yaitu sekitar 743.330 km persegi yang mana terbagi ke dalam 3 wilayah negara yang berbeda. Luas wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan yaitu sekitar 539.237 km persegi, yang mana mencakup 73% dari keseluruhan luas Pulau Kalimantan.
Luas wilayah Indonesia tersebut terbagi ke dalam 5 provinsi yang mana masing-masing luasnya yaitu, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 153.564 km persegi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 147.307 km persegi, Provinsi Kalimantan Timur seluas 127.347 km persegi, Provinsi Kalimantan Utara seluas 72.275 km persegi, dan yang terakhir Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas sekitar 38.744 km persegi. Luas wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan yaitu sekitar 198.173 km persegi, yang mana mencakup 26% dari luas Pulau Kalimantan. Luas wilayah Malaysia tersebut terbagi ke dalam ketiga daerahnya masing-masing yaitu, Negara Sarawak dengan luas sekitar 124.450 km persegi, luas Negara Sabah yaitu sekitar 73.631 km persegi, dan wilayah Persekutuan Labuan dengan luas yaitu sekitar 92 km persegi. Luas Brunei Darussalam yaitu sekitar 5.765 km persegi, yang mana mencakup 1% dari luas Pulau Kalimantan. Luas wilayah Brunei tersebut terbagi ke dalam keempat wilayahnya masing-masing. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 yaitu sekitar 16,6 juta jiwa. Jumlah penduduk Kalimantan tersebut terbilang kecil dan hanya menyumbang 6,15% dari total seluruh penduduk Indonesia pada tahun yang sama yaitu sekitar 271.349.889 jiwa. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 yaitu sebesar 33.782.400 jiwa, di mana terdapat kurang lebih 23% penduduknya yang tinggal di bagian Malaysia Timur. Data jumlah penduduk Malaysia yang menempati wilayah Malaysia Timur pada tahun 2019 yaitu tercatat kurang lebih sekitar 7,7 juta jiwa. Dan diperkirakan akan meningkat kurang lebih menjadi sekitar 8 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2020 yaitu sebesar 437.479 jiwa. Suku. Hal lain yang menarik di Pulau Kalimantan yaitu banyaknya suku asli yang menghuni pulau tersebut. Adapun beberapa suku yang menghuni Pulau Kalimantan di beberapa wilayah Indonesia yaitu seperti suku Hakka dan suku Melayu di Kalimantan Barat, suku Kutai di Kalimantan Timur, suku Banjar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur, suku Pasir dan suku Berau di Kalimantan Timur, suku Tidung di Kalimantan Utara, serta suku Dayak yang merupakan suku terbesar di Pulau Kalimantan. Suku tersebut tidak hanya berada di Indonesia, tapi juga dapat ditemukan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Adapun beberapa contoh suku di Kalimantan yang menghuni daerah di Malaysia yaitu seperti suku Sangir, suku Dayak Kayan, suku Dayak Kenyah, suku Dayak Melanau, suku Kedayan, dan suku Lun Bawang yang menghuni daerah Sarawak. Suku Kadasan, suku Rungus, suku Lundayeh, suku Bajau dan suku Murut adalah beberapa contoh suku yang mendiami daerah Sabah. Adapun beberapa suku yang mendiami daerah Brunei Darussalam yaitu seperti suku Bajau, suku Dayak Iban, suku Kedayan dan suku Suluk. Bahasa. Beberapa contoh bahasa daerah yang dipergunakan oleh penduduk Indonesia di Kalimantan yaitu seperti bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Melayu, bahasa Bulungan, bahasa Pasir, dan bahasa Dayak. Selain itu bahasa Indonesia juga tetap dituturkan masyarakat di Kalimantan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu Sabah adalah bahasa Melayu yang dipakai oleh masyarakat di Sabah, Malaysia Timur. Di negara bagian Sarawak, bahasa Melayu Sarawak merupakan logat Melayu yang dipertuturkan oleh suku Melayu di sana kecuali di kawasan Limbang serta Lawas yang menuturkan bahasa Melayu Brunei. Bahasa ini juga berperanan sebagai lingua franca di Sarawak. Bahasa yang digunakan di Brunei Darussalam yaitu bahasa Melayu Brunei.
Puncak tertinggi. Puncak tertinggi Indonesia di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Bukit Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi Malaysia di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Kinabalu di negara bagian Sabah dengan ketinggian mencapai 4.095 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi negara Brunei Darussalam yaitu Bukit Pagon yang memiliki ketinggian sekitar 1.850 meter di atas permukaan laut. Kota terbesar. Kota terbesar Indonesia di Pulau Kalimantan yaitu Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota terbesar Malaysia di Pulau Kalimantan yaitu Kota Kuching. Kota Kuching merupakan ibu kota dari negara bagian Malaysia yaitu Sarawak. Kota terbesar Brunei Darussalam yaitu Kota Bandar Seri Begawan, yang juga merupakan ibu kota dari negara tersebut. Sumber daya alam. Sumber daya alam Pulau Kalimantan sangatlah melimpah mulai dari hasil tambang perkebunan hingga kehutanan. Beberapa contoh sumber daya alam Pulau Kalimantan yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia yaitu seperti batu bara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan, minyak bumi di Provinsi Kalimantan Timur, bauksit dan emas di Provinsi Kalimantan Barat, besi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan kayu bahkan rotan pun dapat ditemukan di pulau ini tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Di bagian wilayah negara Malaysia pun juga terdapat berbagai macam sumber daya alam. Misalnya gas alam, minyak bumi, kelapa sawit, dan kehutanan. Sumber daya alam di Brunei pun cukup beragam. Misalnya minyak bumi, gas alam cair, dan timah. Bahkan Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak per hari. Tidak hanya di sektor pertambangan, dari sektor pertanian pun sumber daya alam Brunei juga beragam seperti kelapa, kelapa sawit, dan karet. Pariwisata. Kalimantan tidak hanya kaya akan sumber daya alam saja. Di bidang pariwisata pulau ini pun menyimpan banyak surga di bumi ini. Jika berkunjung ke wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, beberapa tempat wisata yang wajib dikunjungi yaitu seperti Pulau Derawan, Danau Sentarum, Taman Nasional Tanjung Puting, Pulau Kakaban, Bukit Kelam, Danau Labuan Cermin, Pasar Terapung Muara Kuin, Pantai Melawai, Bukit Rimpi, dan Sungai Mahakam. Adapun jika kamu berkunjung ke Malaysia di Pulau Kalimantan, destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi yaitu seperti Pulau Sipadan, Taman Nasional Gunung Kinabalu, Taman Nasional Gunung Gading, Taman Nasional Gunung Mulu, Taman Nasional Batu Karang Miri Sibuti, Taman Nasional Similajau dan Dataran Tinggi Kelabit. Untuk destinasi wisata di Brunei Darussalam yaitu kamu dapat mencoba untuk berkunjung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Museum Royal Regalia, Museum Maritim Brunei Darussalam, Kampong Ayer dan Istana Nurul Iman. Bencana alam. Melihat dari perkembangan kondisi wilayahnya, Pulau Kalimantan juga tidak terlepas dari potensi bencana alam. Adapun beberapa bencana alam yang sering melanda pulau ini baik yang terjadi di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei yaitu seperti kebakaran hutan, banjir, dan longsor. Masalah antar negara. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah salah tiga dari negara yang terletak di Asia Tenggara. Ketiga negara tersebut sama-sama memiliki wilayah yang berada di Pulau Kalimantan. Bahkan, untuk negara Brunei Darussalam, 100% wilayah daratannya terdapat di pulau tersebut. Ketiganya memiliki hubungan yang erat tak hanya karena letak geografis akan tetapi juga karena berbagai macam kesamaan akan ketiga negara tersebut seperti budaya dan lain sebagainya. Namun, ketiga negara tersebut ternyata pernah memiliki masalah antar satu sama lain yang terjadi pada beberapa tahun terakhir yang sempat merenggangkan hubungan antara negara yang bertikai tersebut.
Berikut ini adalah beberapa contoh konfrontasi yang pernah terjadi antar ketiga negara tersebut. 1. Malaysia vs Brunei Darussalam. Perselisihan tentang perbatasan pernah terjadi antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kendati punya kedekatan budaya, namun sengketa perbatasan yang semakin berlarut membuat hubungan keduanya merenggang sehingga tabu untuk membicarakan masalah perbatasan di kedua negara ini. Salah satunya daerah Limbang. Daerah ini pada mulanya dikendalikan oleh Kerajaan Sarawak, kemudian diklaim oleh Brunei karena sebenarnya secara geografis wilayah merupakan milik Brunei. Tak terima, akhirnya untuk menegaskan kepemilikan, Malaysia memasukkan daerah ini ke petanya pada tahun 1979. Negosiasi pun berjalan alot sampai akhirnya Malaysia tetap menganggap daerah ini sebagai miliknya. Hal itu ditandai oleh penandatanganan The Exchange of Letters pada tanggal 16 Maret tahun 2009 oleh Sultan Hassan Bolkiah dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Sengketa lainnya datang dari perairan Brunei dan Malaysia. Berdasarkan zona ekonomi eksklusif dalam keputusan Dewan Internasional 1958, wilayah zona ekonomi eksklusif, ZEE, melingkupi selatan perairan selatan Borneo. Namun di tahun 1979 justru Malaysia mengeluarkan batas teritorial yang merupakan wilayah ZEE milik Brunei. Tak terima, di tahun 2003 kapal perang Brunei mengusir kapal pengolah minyak dari tempat ini. Sebagai balasan, Malaysia mengirim angkatan laut untuk memblokade kapal perang Brunei. Brunei semakin sering melakukan patroli hingga tidak ada lagi kapal menggali minyak. 2. Malaysia vs Indonesia. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Keduanya mengklaim Pulau Ambalat, Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya. Sengketa perbatasan ini berawal pada tahun 1969, negosiasi terus berlangsung alot. Saat itu Indonesia berargumen bahwa pulau ini milik Indonesia dengan dasar jika menarik garis lurus dan memajukan koordinat 4:10 arah utara melewati Pulau Sebatik hingga ke Pulau Sebatik. Sedangkan Malaysia mengklaim wilayah teritorial jika ditarik garis dari lintang selatan maka dua pulau itu masuk ke dalamnya. Klaim ini disahkan sendiri dengan memasukkan dua pulau tersebut ke peta Malaysia pada tahun 1979. Indonesia pun protes. Sengketa perbatasan ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Ambalat, Sipadan dan Ligitan milik Malaysia dengan dasar sejarah pulau tersebut yaitu Malaysia telah terlebih dulu mengurusnya sejak zaman kolonial. Persoalan ini sebenarnya masih belum selesai apalagi Mahkamah Internasional tidak memutuskan ini dari sudut pandang kekayaan alam yang dimiliki tiga pulau tersebut. Itulah tadi beberapa fakta dari tiga negara yang merupakan penguasa dari Pulau Kalimantan. Tiga negara yang dihubungkan pada satu pulau dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indopedia.